Prabowo Subianto langsung bertindak atas perlakuan semena-mena terhadap WNI di Malaysia. Pasalnya, politisi 73 tahun ini siap menjadi garda terdepan menjaga kehormatan bangsa. RI 1 juga marah besar anak bangsa yang mengais rezeki justru diusir dari negeri jiran. Kemarahan ini wajar karena dianggap sudah melanggar hak asasi manusia. Kemarahan ini membuat Malaysia ketakutan dan mendapatkan sorotan dari berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Tiba-tiba deportasi massal WNI. Sudah menjadi fakta jika Indonesia adalah salah satu penyumbang tenaga kerja terbesar ke Malaysia. Dilansir dari World Bank, jumlah pekerja migran asal tanah air di negeri jiran mencapai 700.000 jiwa. Meski begitu, warga Indonesia justru nggak mendapatkan keistimewaan. Buktinya, baru-baru ini Malaysia mengumumkan akan mendeportasi massal ratusan pekerja migran asal Indonesia. Muhammad Fahri menyebut PMI yang dideportasi diklaim gak memiliki dokumen resmi. Pekerja migran Indonesia yang dipulangkan tersebut meliputi 133 orang yang tidak memiliki dokumen resmi. Terdiri dari 21 perempuan dan 112 laki-laki. Ujar Dirjen Pemberdayaan Kementerian P2MI tersebut. Pemerintah Malaysia mengaku nggak akan memberhentikan deportasi massal warga negara Indonesia. Bahkan Siti Saleha Habib Yusuf selaku Direktur Imigrasi Sabah menyebut pihaknya sudah mendeportasi ribuan imigran ilegal. Tahun lalu kami telah melaksanakan 1.522 operasi yang melibatkan pemeriksaan 30.400 orang, menangkap 5.948 orang dan mendeportasi 8.844 tahanan. Ujar Yusuf. Alhasil langkah pemerintah Malaysia mendapat kecaman dari Human Rights Watch. Lembaga itu menyebut negeri jiran melakukan pelanggaran HAM dalam menertibkan imigran ilegal di negaranya. Sistem penahanan imigrasi Malaysia memalukan. Mereka memperlakukan para migran dan pengungsi seolah-olah mereka adalah penjahat, mengingkari hak mereka untuk hidup bebas. Tulis HRW dalam laporannya. Selain itu, HRW juga menyebutkan salah satu wanita migran Indonesia yang ditahan di depo imigrasi Tawau mengalami perlakuan brutal dari aparat negeri jiran. Jika kami bersuara sedikit saja, kami akan dihukum. Seperti menempelkan diri ke tembok, melakukan push up, jongkok, berjalan seperti bebek, atau berdiri di bawah terik matahari selama beberapa jam. Ujar wanita tersebut. Takut pemerintah Indonesia marah besar. Tindakan semena-mena pemerintah Malaysia terbukti jadi blunder fatal. Pasalnya, negeri jiran berpotensi merusak hubungannya dengan Indonesia. Terlebih lagi Bumi Nusantara saat ini dipimpin oleh sosok tegas dalam diri Prabowo Subianto. Ketum Partai Gerindra tersebut dikenal gak pandang bulu demi menjaga kedaulatan Indonesia. Pak Prabowo bahkan berkali-kali menunjukkan amarahnya saat diusik oleh asing. Dirinya gak terima kalau ada bangsa lain yang berlaku semena-mena kepada rakyat Indonesia. Namun hal tersebut nampaknya gak kunjung menyadarkan otoritas Malaysia. Padahal negeri jiran sempat kena semprot Pak Prabowo karena menembak 5 WNI yang gak bersalah. Bahkan RI 1 menuntut negara tetangga untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Kami juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik, tegas sang presiden. Alhasil pemerintah Malaysia yang ketakutan langsung mengabulkan permintaan Pak Prabowo. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menko Bidang Hukum, Imigrasi, HAM, dan juga Pemasyarakatan. Kasus ini telah ditangani oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum yang diambil, baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan. Apakah itu sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan itu? Ucap Yusril Iza Mahendra. Di sisi lain, pemerintah negeri jiran masih ketakutan karena dinilai nggak transparan dalam penyelidikan. Alhasil Pak Yusril harus menjadi penengah untuk meredam amarah publik tanah air. Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia. Kita harus menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia. Dapatkan TV stick Android serbaguna yang bisa kamu dapetin dengan cek ranjang di bawah ini. Takut hubungan retak dengan Prabowo. Amarah Prabowo Subianto akhirnya sukses membuat Malaysia ketar-ketir. Negara tetangga tersebut nampaknya takut hubungan dengan RI 1 akan merenggang. Terlebih lagi Pak Prabowo punya pengaruh yang cukup besar di negeri jiran.
Ketum Partai Gerindra itu merupakan sahabat karib dari Raja Malaysia yakni Sultan Ibrahim. Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun saya dengan yang di Pertuan Agong waktu kita masih sama-sama muda. Kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Ungkap Pak Prabowo. Bahkan RI1 sempat dianugerahi gelar kehormatan saat berkunjung ke Kesultanan Johor. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Pak Prabowo yang menguatkan hubungan kedua negara. Jadi saya merasa bahwa hal ini harus membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih istimewa. There must be a special relationship between Malaysia and Indonesia. Ungkap sang presiden. Gak heran pemerintah negeri jiran akhirnya melunak usai didemo habis-habisan publik tanah air. Negara tetangga takut konflik ini bakal semakin membatasi jarak dengan Indonesia. Apalagi tanah Melayu diprediksi bakal dijauhi Pak Prabowo kalau nggak mengambil tindakan tegas. Alhasil Anwar Ibrahim langsung berjanji bakal mengusut tuntas kasus di negaranya. Politikus 77 tahun tersebut gak mau hubungan kedua negara terganggu. Bahkan dirinya menegaskan pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya ingin memberi jaminan bahwa harus ada penyelidikan yang transparan dan kedua belah pihak harus mengetahui hasilnya. Ungkap Anwar Ibrahim. Dapatkan kaos singlet anak dengan harga yang terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Ketegasan Prabowo Subianto terhadap Malaysia menjadi tajuk berita bagi berbagai media internasional. Mereka memuji aksi luar biasa yang dilakukan oleh RI1. Sebut saja salah satu sorotan datang dari media asal Prancis yakni France 24. Media ini menyebut kalau ketegasan Prabowo akan membawa Indonesia menjadi disegani dunia. Prabowo yang fasih berbahasa Jerman, Prancis, Belanda, dan Inggris menjanjikan hubungan yang lebih kuat dengan semua negara. Selain itu, sorotan juga datang dari kanal asal Amerika Serikat, yakni Eurasia Review. Media ini sampai memperingatkan Malaysia mengenai ketegasan dari Prabowo Subianto. Indonesia tengah menjalani perjalanan transformatif di bawah Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan luar negeri negara ini mencerminkan perubahan signifikan dari sikapnya yang secara historis tidak memihak ke pendekatan yang lebih tegas dan proaktif terhadap hubungan internasional. Bukannya menghiraukan, Malaysia justru meremehkan ketegasan Prabowo Subianto. Gak heran keputusan ini justru menjadi bumerang bagi negeri jiran sendiri. Saat ini negeri jiran justru dibuat panik karena gak bisa melakukan impor pangan dari Indonesia. Padahal Malaysia saat ini sedang dilanda kesulitan menemukan pangan lokal. Hal ini bahkan sampai dikeluhkan oleh salah satu warga Malaysia yang mengaku kesulitan menemukan beras lokal. Dulu saya hanya membeli beras lokal karena harganya lebih murah. Namun sekarang mencari beras lokal sulit karena tidak semua tempat memilikinya. Ucap Nur Asmah Zainuddin. Alhasil negeri jiran saat ini sedang kebingungan untuk mencari alternatif dari pangan Indonesia. Padahal negeri jiran sangat membutuhkan pasokan tersebut menjelang bulan Ramadan. Nah, jadi begitulah cerita Malaysia yang semakin takut berurusan dengan pekerja Indonesia. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.